Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis pada UMKM Tempe. Saya yang bernama Muhammad Agus Ramadan dan teman saya yang bernama Thomas, Luki Alamsa, dan Aditya Pratama. Oke, yang pertama, di sini ada studi kelayakan bisnis yang dibacakan oleh Thomas. Studi kelayakan bisnis adalah studi atau evaluasi apakah suatu proyek atau pikiran bisnis yang diusulkan setiap kali dijalankan dapat berjalan dan menghasilkan sesuai dengan tujuannya atau tidak. Profil usaha. Satu yaitu nama usaha, yaitu Tempe Bapak Damiri, pemilik usaha Tuan Damiri dan Nyonya Damiri. Alamat Jalan Tanah Koja 1, RT 5, RW 2 nomor 43, Jakarta Timur 13250. Jenis perusahaan dan nomor telepon yaitu perorangan. Latar belakang. Tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang memiliki kandungan gizi tinggi dan sangat digemari oleh berbagai kalangan. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat, permintaan terhadap tempe sebagai sumber protein nabati dan bergizi semakin meningkat. Untuk memastikan keberhasilan usaha ini, diperlukan studi kelayakan yang komprehensif. Studi ini akan mengevaluasi berbagai aspek penting. Oke, Di di sini sini ada ada 7 aspek penting. Yang pertama aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen SDM, aspek teknik dan teknologi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup dan aspek keuangan. Nah, yang pertama aspek legalitas. Dalam usaha UMKM tempe rumah ini, perizinannya hanya sekedar lewat omongan kepada ketua RT setempat. Hal ini mencerminkan yang pertama pendekatan yang sederhana dan informal dalam melalui dan menjalankan usaha di lingkungan setempat. Dan yang kedua, pemilik usaha dapat segera memulai produksi tempe tanpa harus proses birokrasi yang panjang dan kompleks. Dan yang ketiga, menunjukkan kepercayaan dan dukungan dari komunitas sekitar. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran ini, tempe dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi. Yang pertama, eh, menyerupai tempe ke tukang sayur. Selain itu, tempe ini disuplai ke pedagang dan pasar tradisional. Dan yang ketiga, menyuplai tempe ke warung makan seperti warteg dan warkop. Aspek manajemen dan SDM. Usaha ini didirikan pada tahun 1995. Usaha ini bermula dari seorang bernama Bapak Damiri yang ikut ke saudaranya pada tahun 90. Pada saat mengikuti saudara Bapak Damiri ini sambil bekerja sambil mempelajari cara pembuatan tempe sampai bisa. Beberapa tahun kemudian Bapak Demiri ini memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha sendiri. Kemudian usaha ini melonjak cukup pesat pada tahun 98 saat terjadi krisis moneter yang tadinya hanya produksi 20 kilo kacang kedelai naik hingga 4 sampai 50 kilo setiap harinya. SDM pada UKM tempe ini berasal dari 2 hari keluarga sendiri dan 1 orang dari masyarakat sekitar. Oke, di Aspek sini manajemen. nggak apa-apa Luki, biar saya yang membacanya. Oke. Di sini ada aspek manajemen, yang kedua yaitu manajemen operasional. Yang dijelaskan oleh Luki tadi adalah manajemen waktu. Jadi di sini usaha pembuatan tempe dimulai beroperasi dari jam 13.00 sampai dengan 18.00. Jadi prosesnya itu meliputi yang pertama mengumpulkan semua bahan-bahan yang termasuk kacang kedelai, biting, kertas, daun, dan sebagainya. Jadi yang kedua langkahnya itu adalah kita memproses kacang dari keadaan mentah, kita rebus kacangnya sampai matang.
proses merebusnya itu ya, memakan waktu 3 jam sampai benar-benar matang. Lalu setelah matang, ditiriskan airnya, lalu direndam memakai air dingin. Nah, lalu untuk aspek manajemen operasionalnya, jadi dari kacang yang sudah didinginkan, itu akan melalui proses yang digiling. Yang digiling sedemikian rupa dan diambil kulitnya sehingga menjadi kacang yang bersih, yang bersih. Lalu setelah itu, di sini ada proses pencetakan tempe. Yang pertama, prosesnya itu kita akan memotong daun terlebih dahulu seperti yang ada di contoh gambar nomor 1. Kita akan memotong sesuai dengan cetakannya masing-masing. Ini contohnya itu ada pada tempe balok, yaitu yang pertama siapkan cetakannya, lalu masukkan daun yang sudah dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu yang foto ketiga itu kemudian tempe dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, gambar keempat ini yaitu setelah kacang dimasukkan lalu diperkuat dengan giting sebagai alat penyempurna. Lalu di sini ada aspek teknik dan teknologi. Jadi dalam usaha produksi tempe ini menawarkan produk berupa tempe sehat yang berbahan baku utama kacang kedelai. Kacang kedelai dipilih sebagai bahan utama karena akan kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Tapi dalam proses pembuatan tempe ini memiliki tingkat teknologi yang relatif rendah, namun cukup efektif. Seperti proses merebus kacang kedelai, dalam proses merebus kacang kedelai pada usaha ini masih menggunakan kayu bakar. Ini ada gambar sebagai contoh dalam upaya merebus kacang memakai bahan kayu bakar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adit. Silakan Adit. Ya, aspek teknik dan teknologi ini, teknologi penggilingan kacang kedelai yang dipakai di UMKM tempe ini tenaga diesel yang sumber energinya itu berasal dari listrik ya. Peran dari mesin ini yaitu untuk memecah kacang kedelai yang tadinya kacang kedelai masih berbentuk bulat dan masih ada kulitnya. Setelah dimasukkan ke dalam mesin penggiling ini, kacang kedelai akan pecah dan kulit kacangnya juga akan terpisah dengan sendirinya. Aspek ekonomi dan sosial. Untuk usaha pembuatan tempe ini sudah memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi ataupun sosial. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan. Usaha pembuatan tempe dapat menjadi sumber pendapatan tambahan atau utama bagi keluarga yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, manfaat sosialnya yaitu keluarga yang menjalankan usaha dapat memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja, memberdayakan komunitas, dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Untuk di sini aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup ini biasa disebut dengan analisis dampak lingkungan hidup ya. Yang pertama adalah udara. Jadi dalam usaha pembuatan tempe ini kan menggunakan kayu bakar sebagai sumber bahan bakar utamanya ya untuk merebus kacang. Nah ini kayu bakar ini menggunakan terobong asap supaya asapnya itu tidak dibuang langsung tapi disalurkan dulu ke atas. Yang kedua adalah air. Air dimanfaatkan kembali, air bekas rebusan kacang dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak atau kompos. Kemudian setelah itu air akan dialirkan di saluran irigasi yang tersedia. Yang ketiga ada ampas kedelai ya. Jadi limbah kulit kacang dapat dimanfaatkan untuk membuat pakan ternak atau sebagai bahan pupuk kompos organik. Yang terakhir adalah kebisingan dari suara penggilingan tempe. Jadi pengusaha tempe ini membatasi waktu operasional agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Oke, di sini saya akan membahas tentang aspek finansial ya teman-teman. Di sini sudah ditetapkan biaya tetap dan biaya variabel. Bisa dilihat
biaya tetap itu meliputi mesin, cetakan, wadah, dan drum. Yang di total bisa mencapai nilai 6.350.000. Sedangkan biaya variabel meliputi bahan-bahan seperti daun, kacang kedelai, plastik, listrik, atau air, lalu kayu bakar, biting, atau bambu. Nah, selanjutnya ada perawatan mesin, ada kertas, ada transportasi, dan gaji karyawan. Biaya variabel ini meliputi semua bahan-bahan yang berjumlah 28.165.000. Jadi total biayanya itu 6.350.000 ditambah 28.165.000, hasilnya sama dengan 34.515.000. Jadi total biaya modal awal yang dibutuhkan untuk memproduksi tempe ini sebesar 34.515.000. Nah, sedangkan untuk kebutuhan per bulan ya teman-teman, di sini akan didapat sekitar 28.165.000. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, tentang aspek financial yang mencakup penjualan. Di sini ada 4 contoh tempe teman-teman. Yang pertama itu ada tempe super. Jadi tempe super ini kita hanya memproduksi 8 piece. Jadi 8 piece ini termasuk dengan panjang kurang lebih 3 meter dengan harga 50.000. Jadi kalau di total 8 kali 50.000 itu sama dengan 400.000 ya teman-teman. Jadi yang kedua itu contohnya ada tempe balok. Jadi tempe balok ini Pak Damiri mencetak kurang lebih 105 piece per harinya dengan harga 6.000. Jadi kalau kita totalkan 105 dikali 6.000 itu hasilnya 630.000 ya teman-teman. Nah, sedangkan di tempe mendoan Pak Damiri mencetak 29 piece dengan harga yaitu 10.000 per piece-nya. Jadi kita kalikan 29 kali 10.000 sama dengan 290.000. Begitu juga dengan tempe bungkus ya teman-teman. Pak Damiri mencetak 28 piece dengan harga per piece-nya masing-masing 10.000 yang bila dikalikan menjadi 280.000. Jadi total penjualan selama 1 hari itu mencakup 1.600.000 ya teman-teman. Jadi BEP di sini break even point ya teman-teman. UMKM tempe ini akan mencapai titik impas setelah melakukan penjualan produk berupa tempe. Jadi dari pendapatan per hari 1,6. Nah, terus misalkan kita mencari titik BEP-nya. BEP-nya itu kan total yang tadi 35.200.000 ya teman. Karena sudah ditambah. Nah, sedangkan modal yang didapat 1,6 per harinya. Jadi kita kalikan 1,6 dikali 22 hari itu hasilnya kurang lebih 35 jutaan. Nah, jadi kita akan mencapai titik BEP itu di angka 22 hari ya teman-teman. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran kami terima. Terima kasih.